Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani dengan NIM 2314070085. Di video kali ini saya akan membuat tugas UAS pengembangan kurikulum MISD dengan dosen pengampu Dr. Marhama SAG MPD. Materi yang saya akan jelaskan yaitu landasan sosiologi pengembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum merupakan pedoman utama dalam proses pendidikan di sekolah. Melalui kurikulum, sekolah menentukan tujuan pendidikan, materi yang diajarkan, cara pembelajaran, dan juga cara penilaian. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus didasarkan pada berbagai landasan. Salah satu landasan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum ini yaitu landasan sosiologis. Landasan ini menekankan bahwa pendidikan dan kurikulum harus selalu berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Peserta didik hidup di tengah masyarakat sehingga apa yang mereka pelajari di sekolah harus berguna di kehidupan sosial mereka. Merupakan dasar pemikiran yang bersumber dari ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara individu, kelompok, dan juga struktur sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pengembangan kurikulum, landasan sosiologis berarti bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, nilai, norma, serta kebutuhan masyarakat. Sehingga kurikulum harus mencerminkan kehidupan masyarakat, tempat sekolah berada, dan perkembangan masyarakat secara luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dengan kata lain, kurikulum berfungsi sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan juga dunia masyarakat. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena masyarakat melahirkan lembaga pendidikan, sekolah mendidik anggota masyarakat, hasil pendidik kembali ke masyarakat, sekolah bertugas menyiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, mematuhi aturan yang berlaku, berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kurikulum tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka peserta didik akan mengalami kesulitan ketika terjun ke dunia nyata. Oleh karena itu, kurikulum harus relevan dengan dua dinamika tersebut. Tujuan landasan sosiologi dalam pengembangan kurikulum ini yaitu menjadikan kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat, membentuk sikap sosial dan karakter peserta didik, melestarikan nilai dan budaya masyarakat, mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan sosial, dan mengembangkan kesadaran sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan adanya landasan sosiologi ini, kurikulum tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga aspek sosial dan kemanusiaan peserta didik agar peka terhadap masyarakat dan mampu menghadapi masalah sosial. Contohnya, materi tentang kepedulian lingkungan dengan toleransi antar umat beragama. Kemudian, tuntunan kerja dan kehidupan sosial. Kurikulum harus mampu menyiapkan peserta didik agar siap bermasyarakat dan bekerja. Contohnya, pembelajaran kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah melalui proyek kelompok. Jadi, unsur-unsur landasan sosiologi memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan kebutuhan masyarakat, sehingga peserta didik siap untuk berperan dan aktif dalam lingkungan sosial. Adapun peran kurikulum berdasarkan landasan sosiologi menyiapkan peserta didik hidup bermasyarakat. Kurikulum berperan membekali siswa dengan sikap, nilai, dan keterampilan sosial agar mampu berinteraksi dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat. Mewarisi nilai dan budaya masyarakat, kurikulum menjadi sarana untuk menanamkan nilai, norma, dan budaya agar tidak hilang oleh perubahan zaman. Kurikulum membantu peserta didik untuk memahami serta mencari solusi terhadap masalah yang akan dihadapi di masyarakat, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan sosial. Kurikulum memastikan pendidikan tetap relevan dengan perubahan masyarakat, teknologi, dan juga dunia kerja nanti. Adapun dampak dalam perkembangan landasan sosiologi kurikulum ini, peserta didik lebih siap untuk hidup bermasyarakat,
siap menghadapi dampak positif. Adapun dampak positif dalam landasan sosiologi perkembangan kurikulum ini, yaitu peserta didik lebih siap hidup bermasyarakat, siswa memahami cara bermasyarakat, berinteraksi, dan bekerja sama dalam lingkungan sosial. Contohnya, siswa terbiasa berdiskusi dan menghadapi serta menghargai pendapat teman, nilai dan budaya masyarakat akan tetap terjaga. Kurikulum membantu melestarikan budaya dan nilai lokal. Contohnya, siswa mengenal dan mempraktikkan seni budaya daerah, pendidikan menjadi lebih relevan dengan kehidupan nyata, materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga masalah di masyarakat. Contohnya, pembelajaran tentang pengelolaan sampah yang diterapkan langsung di sekolah, meningkatkan kepedulian sosial siswa, menjadi peka terhadap masalah sosial di sekitarnya. Adapun dampak negatif yang dapat terjadi jika tidak dikelola dengan baik. Kurikulum ini terlalu bergantung pada kondisi lokal. Jika terlalu fokus pada lingkungan tertentu, siswa kurang siap bersaing secara luas, materi terlalu sempit, dan kurangnya wawasan global. Perbedaan sosial ini bisa menimbulkan kesenjangan. Tidak semua daerah memiliki sumber daya yang sama. Contohnya, sekolah di daerah terpencil kesulitan menerapkan kurikulum berbasis teknologi. Potensi nilai masyarakat tertentu bisa bertentangan dengan nilai nasional. Contohnya, kebiasaan lokal yang kurang mendukung dengan kesetaraan. Dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologi dalam pengembangan kurikulum menekankan bahwa pendidikan harus selaras dengan kondisi, kebutuhan, dan juga nilai masyarakat. Kurikulum berperan penting dalam menyiapkan peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat, mewarisi nilai sosial, serta menghadapi perubahan dan masalah sosial yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kurang dan ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peran kurikulum berdasarkan landasan sosiologi menyiapkan peserta didik hidup bermasyarakat, kurikulum berperan membekali siswa dengan sikap, nilai, dan keterampilan sosial agar mampu berinteraksi dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat. Mewarisi nilai dan budaya masyarakat, kurikulum menjadi sarana untuk menanamkan nilai, norma, dan budaya agar tidak hilang oleh perubahan zaman. Kurikulum membantu peserta didik untuk memahami serta mencari solusi terhadap masalah yang akan dihadapi di masyarakat, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan sosial. Kurikulum memastikan pendidikan tetap relevan dengan perubahan masyarakat, teknologi, dan juga dunia kerja nanti. Adapun dampak positif dalam landasan sosiologi perkembangan kurikulum ini, yaitu peserta didik lebih siap hidup bermasyarakat, siswa memahami cara bermasyarakat, berinteraksi, dan bekerja sama dalam lingkungan sosial. Contohnya, siswa terbiasa berdiskusi dan menghadapi serta menghargai pendapat teman, nilai, dan budaya masyarakat akan tetap terjaga. Kurikulum membantu melestarikan budaya dan nilai lokal. Contohnya, siswa mengenal dan mempraktikkan seni budaya daerah, pendidikan menjadi lebih relevan dengan kehidupan nyata, materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga masalah di masyarakat. Contohnya, pembelajaran tentang pengelolaan sampah yang diterapkan langsung di sekolah, meningkatkan kepedulian sosial siswa, menjadi peka terhadap masalah sosial di sekitarnya. Adapun dampak negatif yang dapat terjadi jika tidak dikelola dengan baik. Kurikulum ini terlalu bergantung pada kondisi lokal. Jika terlalu fokus pada lingkungan tertentu, siswa kurang siap bersaing secara luas, materi terlalu sempit, dan kurangnya wawasan global. Perbedaan sosial ini bisa menimbulkan kesenjangan. Tidak semua daerah memiliki sumber daya yang sama. Contohnya, sekolah di daerah terpencil kesulitan menerapkan kurikulum berbasis teknologi. Potensi nilai masyarakat
tertentu bisa bertentangan dengan nilai nasional. Contohnya, kebiasaan lokal yang kurang mendukung dengan kesetaraan. Disimpulkan bahwa landasan sosiologi dalam pengembangan kurikulum menekankan bahwa pendidikan harus selaras dengan kondisi, kebutuhan, dan juga nilai masyarakat. Kurikulum berperan penting dalam menyiapkan peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat, mewarisi nilai sosial, serta menghadapi perubahan dan masalah sosial yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kurang dan ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.